Baik, untuk pertemuan malam ini kita akan belajar mengenai jurnal penyesuaian. Adapun jurnal penyesuaian itu di kelas ini dibagi menjadi 3 kali pertemuan. Karena pembahasan ayat jurnal penyesuaian itu banyak, bukan hanya satu akun aja dan dari masing-masing akun itu ada jurnal-jurnal yang pemahamannya harus lebih ditingkatkan lagi atau lebih diteliti lagi gitu ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu jurnal penyesuaian itu proses keberapa dari siklus akuntansi. Coba kita ulas-ulas lagi siklus akuntansinya. Yang pertama, tahapan apa? Jurnal umum, Yang kedua, buku besar, yang ketiga, neraca saldo, yang keempat, apa ya? Penyesuaian. jurnal penyesuaian. Betul. Jadi jurnal penyesuaian itu adalah proses yang keempat dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Kemudian, setelah jurnal penyesuaian ada proses apa lagi? Ayo. Neraca saldo. Neraca saldo udah. Adanya juga neraca saldo setelah penyesuaian, boleh. Lalu apa lagi? Buku besar, Balik lagi ke buku besar. Kalau yang balik lagi ke buku besar itu apabila kita tidak menggunakan neraca lajur. Anggaplah kita pakai neraca lajur. Berarti neraca lajur setelah neraca lajur ada laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 5. Coba tolong sebutkan apa aja. Laporan laba rugi. Betul, Laporan perubahan modal. betul, Laporan neraca. betul. Sama laporan arus kas, Yang kelima apa? laporan catatan keuangan, Catatan atas laporan keuangan. keuangan. Oke, setelah laporan keuangan baru kita menyusun jurnal penutup. Nah, saat ini perjalanan kita masih panjang nih. AJP aja baru part 1. Artinya semangat dalam belajar harus dipertahankan. Karena udah nggak aneh lagi. Pada saat awal-awal pertemuan tuh semangat tuh menggebu-gebu. Tapi makin ke sini, makin ke sana gitu biasanya. Tapi nggak apa-apa ya, yang namanya juga proses. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang namanya jurnal penyesuaian. Oke, jurnal penyesuaian itu apa sih gitu kan? Jurnal penyesuaian menurut Warren Revise. Ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang memutakhirkan atau menyesuaikan akun pada akhir periode akuntansi. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Zaki Baridwan, AJP itu adalah proses penyesuaian-penyesuaian akun yang timbul karena digunakannya dasar waktu atau accrual basis di dalam akuntansi. Dari 2 pengertian ini dapat disimpulkan bahwa AJP itu ada atau dilakukan setiap akhir periode. Itu yang pertama. Yang kedua, AJP dibuat untuk memutakhirkan atau menyesuaikan akun-akun yang harus dicari saldo sebenarnya. Kenapa dikatakan harus mencari saldo sebenarnya? Apakah saldo yang sudah tercantum itu saldo bohongan? Bukan. Tapi yang dimaksud saldo sebenarnya di sini adalah saldo yang akan disusun menjadi laporan keuangan. Itu setelah penyesuaian. Karena kalau kita menggunakan dasar akrual, ada akun-akun yang harus disesuaikan itu tadi. Apa aja yang akun yang harus disesuaikan itu? Pertama ada akun tangguhan. Kedua ada akun akrual. 3 ada akun penyusutan. 4 ada akun
piutang. Nah, dari akun-akun tersebut, kita harus sesuaikan. Karena apa? Karena adanya dasar waktu itu tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, apa aja sih yang dimaksud dengan akun-akun yang tadi itu? Nah, untuk di part pertama ini, kita akan mempelajari mengenai akun tangguhan sama akrual dulu. Sekarang kita harus tahu dulu, kenapa kita memerlukan penyesuaian? Karena ada beberapa transaksi yang belum dicatat selama periode tahun buku yang bersangkutan. Sehingga pada akhir periode perlu dibuat jurnal penyesuaian untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut. Artinya ketika ada transaksi yang belum dicatat yang berhubungan dengan jurnal penyesuaian yang akan kita pelajari ini, itu harus kita catat di AJP. Selanjutnya, akun-akun jurnal penyesuaian untuk pos yang pertama, yaitu akun tangguhan. Apa itu akun tangguhan? Yang pertama, akun tangguhan itu ada beban dibayar di muka. Apa itu beban dibayar di muka? Yaitu pengeluaran-pengeluaran tertentu yang telah dibayarkan. Dicatat pada pembukuan, namun atas barang atau jasa yang belum digunakan. Ketika Minti bayar kosan setahun, tapi bayarnya di awal, nah itu yang dinamakan beban dibayar di muka. Ketika kalian bayar les duluan, dan lesnya dilaksanakan per pertemuan, itu baru pembayaran di muka. Artinya bayar duluan, baru menerima manfaat kemudian. Nah, dalam pencatatan akuntansi, transaksi-transaksi yang seperti itu wajib disesuaikan. Karena kita berhubungan dengan waktu. Waktu apa? Waktu penerimaan atau pembayaran dan misalkan kalau kita bayar dan penerimaan manfaat itu tidak sama waktunya. Begitupun sebaliknya, ketika kita sebagai pihak yang menerima uang di muka dan kita yang memberikan manfaat, itu kita tidak dalam waktu yang sama. Nah, di situ yang dinamakan penerimaan atau pemberian manfaat itu tidak sama waktunya. Nah, maka dari itu, transaksi seperti itu harus disesuaikan. Ya. Kemudian di sini pengeluaran-pengeluaran tertentu yang telah dibayarkan dicatat pada pembukuan namun atas barang atau jasa yang belum digunakan. Kemudian pengeluaran-pengeluaran yang mungkin awalnya dicatat sebesar debit ke akun aset terlebih dahulu atau bisa juga langsung ke akun beban. Contoh, kalau yang sering kita temukan adalah kita akan mendebit akun aset dan mengkreditkan akun beban. Beban dibayar di muka tadi. Kemudian, di sini, untuk lebih jelasnya, yang harus kalian pahami adalah jurnalnya. Itu yang pertama. Untuk latihannya nanti dipandu setelah selesai part 3. Jadi untuk 3 kali pertemuan ke depan untuk akuntansi, itu akan teorinya dulu. Supaya sekaligus gitu. Apanya? Latihannya. Dan sebelum dikasih latihan, itu akan diberi contoh soal yang dijelaskan sama saya. Jadi nggak perlu khawatir. Oke? Nah, sekarang yang harus teman-teman tahu dulu sebelum dihafal, itu bentuk jurnalnya. Di sini ada yang dinamakan jurnal untuk membayar beban pertama kali sebagai harta. Maksudnya adalah ketika, ntar saya buka Excel dulu ya biar lebih jelas. Oke.
Kayak gini aja. Ketika kita akan menggunakan ngaco sini ya. Klik. Dalam penulisan atau dalam pencatatan beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka. Bukan artinya uangnya dilempar ke muka, bukan. Tapi kita posisinya pihak yang membayar. Ya, sekali lagi, posisikan diri kita sebagai pihak yang membayar di muka. Yang bayar duluan. Ketika kita akan menggunakan jurnal yang pertama, apa bedanya dengan jurnal yang kedua ini? Di sini tuh ada 2 jurnal. Ya. Untuk jurnal penyesuaiannya. Begitupun dengan jurnal umumnya. Kita tulis dulu perbedaannya. Jurnal umum. Yang pertama, ya, metode yang pertama, kita akan mendebitkan akun aset. Mendebit akun aset. Debit. Kreditnya kas pasti. Nah, kemudian metode yang kedua, debitnya itu kita mendebit akun beban. Di kreditnya pasti kas juga. Ini untuk jurnal umumnya. Harus dipahami dulu. Metode yang pertama, ini metode yang pertama, ini metode yang kedua. Di sini metode yang kedua. Oke. Metode yang pertama sama metode yang kedua. Spesifiknya seperti apa? Jurnal umum untuk metode yang pertama, ketika kita mendebit akun aset, ya, kita lagi membahas jurnal umumnya dulu, karena nanti akan berhubungan dengan jurnal penyesuaiannya. Metode yang pertama, ketika kita mendebitkan terlebih dahulu akun aset, maka jurnal yang akan kita gunakan pada jurnal umum, ya, jurnal umum pada saat membayar kan uang di awal, jurnal yang akan digunakannya adalah akun aset terlebih dahulu yang ditambahkan. Kemudian, akun apa lebih tepatnya? Akun beban dibayar di muka. Beban dibayar di mukanya contohnya apa? Misalkan, iklan dibayar di muka. Kemudian, di kreditnya, kas. Ini untuk jurnal yang pertama. Apabila kita mendebit akun aset. Nah, titik-titik di sini maksudnya adalah jurnal atau akun yang kita gunakan itu bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita bayar. Dengan apa yang kita bayar, kemudian untuk akunnya ini bisa berubah-ubah. Artinya titik-titik ini tergantung apa yang kita bayar. Misalkan kalian sedang membayar bunga, berarti bunga dibayar di muka. Apabila kalian sedang membayar kosan, kosan dibayar di muka. Apabila kalian membayar privat duluan, bayar misalkan untuk 30 kali pertemuan dan pembayarannya langsung di awal. Nah, itu berarti privat dibayar di muka. Contohnya seperti itu.
Ini ketika kita menggunakan akun atau mendebitkan akun aset. Kalau kita di jurnal umumnya mendebitkan akun beban, nanti akan ada pengaruh juga terhadap apa? Terhadap jurnal penyesuaiannya. Nah, sekarang untuk akunnya terlebih dahulu kita belum bermain ke nominal. Nominal mana yang dicantumkan? Yang terpenting tahu dulu perbedaannya metode 1 dan metode 2. Di metode 2 ini kita akan mendebitkan akun beban. Nah, seperti ini. Beban iklan misalkan. Kemudian kita mengkreditkan akun kas. Ini pada saat pembayaran sama. Kalau pada saat pembayaran pasti apa? Pasti menggunakan kas di kreditnya. Ini baik metode yang pertama dan metode yang kedua pasti menggunakan kas di sebelah kreditnya. Nah, yang jadi pembeda adalah di sebelah debitnya. Apabila mau menggunakan metode yang pertama berarti mendebit akun aset. Apabila mau menggunakan metode yang kedua, mendebit akun beban. Nah, ini dipisahkan ya, metode 1, metode 2. Sekarang kita bahas untuk jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya pun akan berbeda akunnya. A, J, P. Untuk metode yang pertama, apabila, catatan ya, nih boleh dicatat. Apabila kita menggunakan metode yang pertama, jurnal yang digunakannya untuk di AJP itu yang ini. Kita mendebit akun beban. Mendebit akun beban. Kemudian bebannya beban apa? Beban titik-titik. Beban titik-titik tergantung apa yang sedang kita sesuaikan. Contoh kan kita sedang menyesuaikan akun iklan tadi ya. Beban iklan di debit, di kreditnya adalah iklan dibayar di muka. Nah, yang harus dicatat adalah AJP ini. Tapi itu berhubungan dengan jurnal umumnya juga. Tergantung nanti kebijakan perusahaan akan menggunakan akun yang mana. Selanjutnya, nah, kayak gini ya, biar. Selanjutnya, untuk metode yang kedua, apabila kita di jurnal umum menggunakan debitnya beban iklan, di kreditnya kas, maka pada saat jurnal penyesuaian, kita harus seperti ini. Kita akan mendebitkan apa? Iklan dibayar di muka, lalu di kreditnya adalah akun beban. Nah, dari dua jurnal ini, yang harus dipahami adalah konsepnya. Konsep apa? Konsep penjurnalan. Yang mana di konsep penjurnalan ini, kita harus bisa membedakan dua metode sekaligus. Tapi kalau misalkan ada yang tanya, Kak, biasanya yang dipakai yang mana? Biasanya dua-duanya juga dipakai, tergantung kebijakan perusahaan mau pakai yang mana. Nah, sekarang secara contoh ya, biar lebih tahu perbedaannya. Tapi hati-hati pada saat kita ada di proses jurnal penyesuaian, nanti cukup kalian menggunakan akun ini aja. Nggak perlu yang jurnal umumnya dibawa-bawa, nggak usah. Karena jurnal umum pembahasannya udah lewat. Tapi sebagai pembanding, kalian harus mengetahui dua metode ini untuk apa? Untuk apabila nanti kedepannya menemukan transaksi yang mirip-mirip menggunakan metode ini, maka kalian udah nggak pusing-pusing lagi harus pakai akun apa dan analisisnya seperti apa. Nah, sekarang contoh transaksi untuk kasus seperti ini. Misalkan Melisa membayar
beban kosan atau membayar kosan ya. Membayar kosan kepada Ibu Liah untuk 12 bulan. 12 bulan senilai 12 juta rupiah. Nah, ketika dalam transaksi jurnal umum ada transaksi seperti ini di jurnal umum ya, JU. Ketika ada transaksi seperti ini, ada kebijakan nih. Di antara dua kebijakan itu, mana yang mau dipakai? Misalkan untuk perusahaan yang A, kita pakai metode yang pertama aja, kita akui aja sebagai aset bertambah karena kas kita karena kas kita misalkan berkurang, tapi kita mempunyai berupa tagihan apa? Tagihan manfaat dari atas apa yang kita bayar, misalkan seperti itu. Kemudian nggak apa-apa kita debitin aja akun beban karena kita bayar duluan, misalkan seperti itu ya. Tergantung kebijakan mau pakai yang mana. Nah, apabila ada soal seperti ini di jurnal umum, boleh memakai jurnal umum dua-duanya yang ini. Artinya, apabila menggunakan metode yang pertama, jurnal umum yang akan kita gunakan, yaitu aset yang bertambah. Berarti kosan dibayar di muka, di kreditnya adalah akun kas. Nominalnya 12 juta. 12 juta. Di kreditnya akun kas senilai sama 12 juta. Sebenarnya kalau manual penulisan di Excel manual nggak boleh ya. Langsung aja 12 juta. Kayak gini. Terus nanti, ini udah diformat. Bentar. Pakai rupiah biar lucu. Ini metode yang pertama nih. Metode yang pertama untuk jurnal umum apabila terjadi transaksi pembayaran kosan untuk 12 bulan. Ya, kita fokus ke metode yang pertama dulu. Lalu tiba-tiba di soal AJP ada soal seperti ini. Melisa telah menggunakan kosannya selama 3 bulan. Artinya, di dalam soal akuntansi itu tidak ada pertanyaan. Hanya ada pernyataan-pernyataan saja. Jadi nggak akan ada mahasiswa ketika ngerjain soal akuntansi, malah balik nanya, kamu nanya. Nggak ada. Nggak akan ada yang kayak gitu kan? Karena dalam soal akuntansi, nggak ada pertanyaan, hanya ada pernyataan. Nah, maka dari itu, kalau misalkan kita sedang mengerjakan soal akuntansi, harus jeli terhadap pernyataan. Kemudian kita lanjut ke metode yang pertama ini. Kalau kita menggunakan metode yang pertama, yang harus kita catat atau yang harus kita ingat-ingat di sini adalah jurnal atau masukan. Oke, catatan ya, note. Metode yang pertama, note metode 1. Metode 1. Di AJP harus memasukkan nominal yang telah terpakai. Terpakai. Ketika kita menggunakan metode yang pertama, nominal yang harus dicantumkan adalah nominal yang telah terpakai. Atau kalau istilah akuntansinya adalah yang sudah menjadi beban. Itu istilah akuntansinya. Selanjutnya, untuk jurnalnya, AJP yang kita gunakan, karena kita menggunakan metode yang pertama, berarti yang mana? Yang beban iklan atau iklan dibayar di muka?
Beban iklan. Beban iklan di debit. Beban iklannya di debit. Di kreditnya adalah iklan dibayar di muka. Nominalnya yang berapa? Yang 3 juta. 3 juta dihasilkan dari apa? Dari 12 juta dibagi 12 dikali 3. Dari hasil apa? Pembayaran 12 bulan senilai 12 juta berarti per bulannya adalah 1 juta. Dari hasil apa? 12 juta dibagi 12. Kemudian dikali 3 bulan. Karena Melisa telah menggunakan kosanya selama 3 bulan. Jadi hasilnya adalah 3 juta. Ini untuk metode yang pertama. Perbedaannya dengan AJP dan jurnal umum metode yang kedua berarti terletak pada nominal yang digunakan nanti. Selain dari akun, nominal yang digunakannya juga berbeda. Nah, sekarang untuk jurnal umum yang metode kedua adalah kita akan mendebit akun beban. Beban kosan, bukan iklan atau ini beban kosan. Beban kosan dan kosan dibayar di muka karena kita berbicaranya adalah kosan dibayar di muka. Nah, kemudian di sini bebannya beban kosan. Kalau kita menggunakan metode yang kedua berarti jurnal umum yang dipakainya harus beban kosan dulu. Jangan pakai iklan dibayar di muka di jurnal umumnya. Beban kosannya di debit, kasnya di kredit. Nominalnya sama 12 juta. Ini terus di kreditnya juga sama 12 juta. Nah, terletak perbedaannya itu di sini. Di AJP, metode yang kedua, kita akan mencantumkan atau memasukkan nominal yang belum terpakai. Jurnalnya jelas beda. Jurnalnya di debitnya adalah kosan dibayar di muka. Di muka. Di kreditnya akun beban kosan. Nah. Oke. Di debit nominalnya hasil dari 9. Kita harus ketahui dulu yang sudah digunakan adalah 3 bulan. Kemudian yang belum digunakannya adalah 9 bulan. Maka kita harus cari nominal yang 9 bulan berapa? Karena 1 juta per bulan berarti dikalikan 9. 12 juta dibagi 12 dikali 9. Hasilnya adalah 9 juta. Nah, sekarang boleh dilihat perbedaannya. Kayak gini ya anaknya ya. Nah. Atau gini juga udah kelihatan ya. Nah, nggak perlu dikatasin. Oke. Ini kelihatan? Kelihatan ya? Nah. Bisa dibedakan untuk metode yang pertama sama metode yang kedua? Bisa dibedakan? Bisa, Kak. Oke. Silakan ada yang mau bertanya dulu di akun tangguhan. Bisa dipahami oleh semuanya? Bisa, Kak. Yang lain, suaranya mana ini? Halo? Yang lain mana? Ini pada mager on mic ya? Halo, halo. Bisa, Kak.
Oke. Kita lanjut. Kak, boleh saya bertanya, Kak? Boleh, boleh. Jadi gini, Kak, kalau misalnya dia debit sebesar 11 juta ke piutang usaha tidak diposting, itu jurnal umumnya kemana, Kak? Debit. Sebesar 11 juta ke Hmm. piutang usaha tidak diposting, Kak. Piutang usaha tidak diposting. Iya, Kak. Itu untuk apa? Transaksi apa? Jurnal umum, Kak. Neraca saldo. Maksudnya itu transaksi mengenai apa? Transaksi mengenai Apa itu? Tentang apa? Coba dibacakan ulang. debit sebesar 11 juta ke piutang usaha tidak diposting. Debit sebesar 11 juta ke piutang usaha tidak diposting. Iya. Oh, nama jurnalnya, Kak, neraca saldo yang belum disesuaikan. Neraca saldo yang belum disesuaikan. Artinya di situ sedang menyusun jurnal penyesuaian atau sedang menyusun neraca saldo? Sedang menyusun neraca saldo, Kak. Sedang menyusun neraca saldo, tapi berupa narasi gitu. Iya, Kak. Artinya di situ ada nominal piutang usaha yang belum diposting ke neraca saldo. Tapi posisinya di sebelah debit. Nah, artinya kalau posisi di debit, untuk piutang usaha itu berarti posisinya bertambah. Karena kan piutang usaha itu adalah aset. Gitu. Oh iya, Kak. Oke. Ada Oke, lagi yang mau terima kasih. ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke akun selanjutnya. Di akun selanjutnya, kita akan berhadapan dengan pendapatan diterima di muka atau accrued revenue. Yang mana pendapatan diterima di muka itu berbanding terbalik dengan apa? Dengan pembayaran dibayar di muka. Kalau posisinya kita bayar di muka, berarti kita yang bayar. Kalau misalkan kita menerima pendapatan diterima di muka, itu artinya kita akan menerima uang duluan. Nah, sebagai contoh, kita akan berhubungan sama transaksi yang tadi ya. Kalau tadi kita posisinya membayar, berarti untuk posisi kedua ini kita posisinya adalah, asumsinya adalah yang menerima pembayaran. Berarti jurnalnya dari sisi siapa? Jurnalnya dari sisi Ibu Alia. Soalnya, Ibu Alia, di sini ya, Ibu Alia menerima pembayaran kosan dari Melisa untuk setahun senilai 12 juta. Berarti jurnal umum bagi Ibu Alia pada saat melakukan transaksi sama siapa? Sama Melisa. Jurnal yang pertama apabila menggunakan metode 1. Ini bagi Ibu Alia ya. Itu nggak ada hubungannya sama jurnal ya Melisa pada saat pembayaran, nggak ada. Nanti Ibu Alia punya jurnal sendiri pada saat menerima uang. Sama, ada 2 metode. Metode yang pertama di jurnal umum metode pertama, kita akan mendebitkan akun kas. Di kreditnya adalah kosan diterima di muka. Nah, untuk kata kosan ini bisa dirubah dengan kata apa aja yang tergantung dengan transaksi apa yang dilakukan, ya. Nah, titik-titik di sini ini menunjukkan boleh diganti dengan akun apapun yang berhubungan dengan transaksinya. Oke. Selanjutnya, jurnal yang pertama ini untuk nominalnya sama.
yaitu 12 juta. Nggak bisa. 12 juta. $12 juta di kreditnya juga sama, 12 juta. Di AJP, pada saat, atau soalnya gini, soalnya itu untuk AJP-nya sama ya, Melisa telah menggunakan kosan selama 3 bulan. Kalau metode yang pertama, untuk AJP-nya pasti akan mendebitkan akun pendapatan diterima di muka. Artinya kalau untuk kasus kosan ini adalah kosan diterima di muka, di debit, di kreditnya akun pendapatan. Kita harus mengakui akun pendapatan. Pendapatan. Kosan. Jadi pendapatan diterima di muka dan pendapatan titik-titik atau pendapatan usaha, pendapatan apapun, itu beda konteksnya ya. Kalau pendapatan diterima di muka itu adalah akun utang. Kelompoknya kelompok utang. Tapi kalau pendapatan aja itu akun income. Income itu adalah pendapatan. Kalau sesuatu yang diterima di muka itu adalah akun utang. Kenapa akun utang? Karena kita mempunyai kewajiban untuk memberikan manfaat atas apa yang orang lain bayar kepada kita. Dan sekarang, ketika Melisa telah menggunakan kosan selama 3 bulan, di sini jurnalnya yang sudah dipakai atau yang sudah menjadi pendapatan. Di AJP-nya. Nominalnya berarti yang berapa? Yang 3 bulan ini senilai berapa? Yaitu 3 juta. Ini untuk metode yang pertama. Kalau metode yang kedua, itu seperti ini. Kita akan di jurnal umumnya harus mendebit akun kas. Karena kas kita bertambah, di kreditnya harus mengkreditkan akun pendapatannya dulu. Pendapatan kosan. Jadi keduanya udah berbeda ya. Nah, setelah itu, 12 juta ini akan kita input di jurnal umum. Sesuai dengan berapa nominal yang kita terima sebagai ibu kos. Selanjutnya, apabila kita menggunakan metode yang kedua, kita harus mendebitkan akun pendapatan kosan. Di kreditnya adalah pendapatan kosan diterima di muka atau kosan diterima di muka. Boleh ya, boleh kosan diterima di muka atau boleh menggunakan kata kosan pendapatan kosan diterima di muka. Boleh seperti ini, boleh juga kosan diterima di muka, misalkan bunga diterima di muka, apapun lah yang diterima di muka boleh. Nah, kemudian selanjutnya, kalau di metode yang kedua ini kita mengakui yang belum dipakai atau belum menjadi pendapatan. Artinya statusnya belum menjadi pendapatan. Kita dalam pencatatan akuntansi menganut sistem pengakuan. Suatu transaksi apakah sudah boleh diakui atau belum menjadi suatu akun atau tidak. Nah, di sini kita belajar. Kita belajar mengakui. Bukan doi aja yang diakui ya. Di sini kalau kita menggunakan metode yang kedua, artinya kita menggunakan nominal yang 9 juta. Artinya yang belum terpakai atau yang belum menjadi pendapatan. Bisa dibedakan? Silakan. Sok. Bisa dipahami untuk dua metode ini? Untuk pendapatan diterima di muka.
Bisa tidak? Coba saya ingin suaranya semuanya mana? Mana? Coba saya cek dulu. Ibu Iya. Ibu Liah? Ya. Oke, biasanya aktif Ibu. Agak sedikit Oh, pening. bentar. Mulai pening di sini. Pagi banget ya. Ini Ya. lagi dianalisa dulu. Lagi dianalisa. Oke. Masih agak 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 pening ya. ya, tapi ya coba di ini dulu, pelajari dulu. Oke, sip. Nanti silakan teman-teman semua pelajari lagi. Tapi Pokoknya enggak, ini memang rumusnya seperti ini ya. memang rumusnya seperti ini. Jadi, apa sih dari jurnal umum pertama, AJP, terus urutannya tadi gimana sih? Saya tadi AJP kedua juga ya. AJP kedua gimana maksudnya? Tadi yang mana sih? Bukan. Bukan. Neraca saldo setelah penyesuaian. Ya. Itu terletak pada saat kita sudah melakukan penyesuaian, baru kita susun neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi urutannya di siklus akuntansi itu jurnal umum, buku besar. Setelah jurnal umum kedua kan ini kan AJP 2 ya? Bukan. Bukan yang terakhir yang 9 juta ini. Ini yang AJP 2 kan? Tadi. Metode kedua. Metode kedua, Ya, maksudnya. kita di sini berbicara metode. Metode itu berarti mau pakai cara yang mana nanti pada saat penjurnalan untuk akun tangguhan sama akun akrual. Untuk akun tangguhan ini. Nah, akun tangguhan itu ada yang namanya beban dibayar di muka sama pendapatan diterima di muka. Nah, pencatatannya ada 2 pendekatan. Pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Ya. Nah, inilah metode yang dua-dua ini tuh. Nanti kebijakannya mau pakai yang mana itu tergantung kebijakan perusahaannya. Nah, yang harus dipahami di sini, 2 metode tersebut apabila menggunakan metode yang pertama artinya jurnal umum sama AJP harus matching. Kalau pakai metode yang pertama, jurnal umumnya pun harus yang pertama. Jangan sampai jurnal umum pakai metode pertama, tapi nanti pada saat jurnal penyesuaian pakai metode yang kedua. Gitu. Makanya di sini diajarin dua-duanya itu untuk bisa membedakan nanti seperti apa tata cara penggunaan akun dalam jurnal penyesuaian, baik itu pendekatan yang pertama dan pendekatan yang kedua. Seperti itu, Ibu. Oh ya. Oke. Ada lagi? Rizka mau nanya. Boleh. Kalau boleh dirangkum berarti nih yang metode kedua itu sama aja kayak balik lagi sama-sama di muka ya berarti ya? Betul. Semua ini sama-sama di muka transaksinya. Kayak kembali lagi ke soal ya berarti? Cuman beda nominal aja ya? Betul. Kembali lagi ke soal. Ini kita sedang mencatat pendapatan atau sedang mencatat beban dibayar di muka. Tergantung kita sebagai pihak yang mana. Gitu. Oke, Kak. Oke, ada lagi? Kak, kalau semisalnya dia pendapatan diterima tetapi belum ditagih, artinya apa, Kak? Pendapatan diterima tetapi belum ditagih itu di soal AJP atau di soal jurnal umum? Ini di soal neraca saldo belum disesuaikan. Belum disesuaikan, berarti itu untuk soal AJP. Artinya kalau ada piutang atau pendapatan yang belum diterima, artinya itu menjadi piutang. Piutang pada pendapatan. Pendapatan, iya. Iya. Baik, Ada Kak. lagi? Ada lagi? Oke, saya mau suaranya untuk 2 metode ini sudah minimal ada gambaran? Sudah atau belum? Sudah, Kak. Sudah, Mbak. Insya Allah. Oke. Lumayan, Kak. Oke. Nanti kalau misalkan masih belum bisa dipahami, bisa dicek-cek lagi untuk rangkuman ini. Dan kemudian bisa ditonton lagi videonya atau bisa komunikasi sama saya. Nah, sekarang
Untuk dua metode ini sudah, sekarang kita masuk ke akun yang kedua atau pos yang kedua, yaitu pos akrual. Kalau tadi di pos tangguhan kita rangkum dulu ya. Di tangguhan ada akun beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Kalau di akun akrual, nih di sini ya, ada beban akrual sama pendapatan akrual juga. Pendapatan akrual sama beban akrual. Nah, maksudnya apa nih dari kedua beban dan pendapatan akrual itu? Maksudnya adalah untuk beban akrual, ketika pos akun beban telah terjadi, tapi belum dicatat. Kalau tadi yang pendapatan akrual yang ditanyain sama Melisa, itu mengenai pendapatan atau piutangnya sudah terjadi, pendapatannya sudah terjadi, jasanya sudah terjadi, tetapi pembayarannya belum diterima. Nah, di situ masuk kepada pos yang kedua, berarti ya pos akrual sama pos tangguhan itu kita harus bisa membedakan masuknya ke transaksi apa dan jurnalnya nanti pakai apa. Nah, sekarang kita berbicara pos yang kedua, akrual. Maksudnya, contohnya apa? Kalau untuk beban akrual, pokoknya setiap utang beban. Berarti ada transaksi sesuatu yang harus kita bayar, tapi kita belum bayar. Contohnya, Melisa udah kerja di saya sebulan. Tapi pada saat penggajian, itu beda sama pencatatan tutup buku. Tutup bukunya saya tanggal 25 misalkan, tapi Melisa gajiannya tanggal 30. Atau Melisa gajiannya tanggal 1 awal bulan, tapi tutup bukunya tanggal 30 akhir bulan. Nah, itulah yang menyebabkan transaksi atau pencatatan akuntansi itu menjadi belibet gitu sebenarnya ya. Padahal ya udah bisa aja kan kita nyatat kasnya keluar di awal bulan untuk bayar gaji yang bulan atau periode sebelumnya. Bisa aja kayak gitu. Tapi ternyata dalam akuntansi itu harus dicatat terlebih dahulu. Nah, pada intinya ketika ada pembayaran beban yang sudah terjadi, jurnalnya adalah beban titik-titik. Berarti tergantung beban apa yang belum dibayar ya. Di kreditnya adalah utang titik-titik. Ini AJP. Jangan pikirin pada saat pembayaran dulu. AJP-nya aja dulu. Kemudian untuk pendapatan yang belum diterima, pembayaran, jurnalnya adalah piutang. Boleh piutang usaha, boleh piutang bunga, piutang apapun itu, pokoknya hasil yang kita harus terima tapi belum diterima. Piutang titik-titik ya, bisa diganti apa aja. Kemudian di sininya adalah pendapatan. Nah, contoh, gaji pegawai bulan November akan dibayar 1 Desember. Berarti jurnal untuk 30 November di AJP, di akhir bulan, jurnal untuk 30 November adalah beban gaji pada utang gaji. Misalkan nominalnya berapa? Nominalnya 10 juta. 10 juta. Contoh ya.
Contoh 10 juta. Kemudian untuk pendapatan yang belum diterima, pembayaran. Contoh kayak tadi yang transaksinya Melisa. Apa, Dek, transaksinya, Dek? Transaksi untuk yang tadi, Adik, di soal apa contohnya tadi? Melisa? Melisa kemana ya? Melisa out? Nah, ada. Melisa nggak ada suaranya, Dek. Oke, kita bikin soal aja ya. Misalkan, Berapa, Kak? tadi soal yang di soal Ade itu apa? Soal yang tadi ya, Kak? Ah, Tentang pendapatan diterima tetapi belum ditagih ya, Kak? pendapatan diterima, pendapatan yang harus diterima, tapi belum ditagih. Tetapi belum ditagih, iya, Kak. Harus diterima, tetapi belum ditagih. Senilai berapa? Senilai berapa, Dek? Contoh, 3 juta lah ya. Contoh 3 juta. Nah, maka jurnalnya yaitu piutang usaha, di kreditnya pendapatan usaha. Nominalnya 3 juta. Ini. Nah, jurnal penyesuaian yang paling rumit itu ada di akun tangguhan. Analisisnya pun sama, yang paling rumit itu di akun tangguhan. Kalau akun yang lain-lainnya itu mudah banget. Nah, jadi sekali lagi, yang harus dihafalkan nanti atau yang harus diulas kembali, ibaratnya dicek-cek lagi kembali. Yang pertama akun tangguhan metode yang pertama, ya, metode ini yang pertama. Kemudian metode yang kedua perbedaannya apa? Kemudian ini untuk contoh transaksinya. Ini metode yang pertama, ini untuk beban ya. Saya kasih tanda kayak gini biar nanti bisa dibedakan metode yang pertama sama yang kedua. Kemudian ini untuk pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka sama metode yang pertama sama metode yang kedua. Ini untuk akun akrual. Bisa ya dibedakan ya. Ini saya kasih tanda di sininya pendapatan diterima di muka. Kalau ini untuk akun beban dibayar di muka. Ya. Oke, bisa dipahami untuk keempat jurnal ini? Tangguhan. Bisa ya? Ya. Coba. Mana suaranya? Saya mau tahu. Kenapa ini malam ini pada lesu-lesu? Hari Senin kan? Hari Senin. Banyak tugas. Hari Senin banyak tugas, sudah ngantuk, udah lemas, terus belum makan malam juga. Oke, ya udahlah. Hari Minggu mungkin ada rame. Kak, Ya, gimana? ingin bertanya, Kak. Boleh. Ini kan yang pendapatan harus diterima tapi belum ditagih. Itu kan piutang usaha dapat usaha. Pendapatan usaha itu kok bisa, Kak? Kok bisa apanya? Alasannya gitu, belum. Alasannya, Ini kan pendapatan yang harus diterima. Iya, alasannya adalah that's rule. That's rule itu berarti ini sudah aturan dari sananya. Bahwa ketika ada, jadi ceritanya gini, setiap akhir periode akuntansi, ya, untuk yang namanya perusahaan, itu harus menyesuaikan akun. Itu garis utamanya. Ketika harus menyesuaikan, otomatis berarti harus
harus tahu apa aja yang harus disesuaikan. Nah, apabila kita sudah mengetahui apa saja yang harus disesuaikan, maka kita tinggal mengikuti. Nah, apabila bertanya, Kak, kenapa harus disesuaikan? Ini sudah aturan dari standar akuntansi keuangan, bahwa ketika kita menggunakan sistem pencatatan akrual, setiap apapun yang sudah terjadi tapi belum diterima kasnya, ya, atau kita belum membayar kasnya, itu harus dicatat. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Terima Oke. kasih. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada, kita istirahat nih. Udah pada pengen bobo kayaknya, pengen rebahan. Pengen ngelipet mata ya. Oke, Berarti ada 4 ya? gimana? Ada 4 ya tadi nih. Ya, ada 4. Ada 4 konsep ya. Ada 4 konsep. Tapi sebenarnya ada 3. Yang digabung ya terakhir ya. Gimana? Dan terakhir ini digabungkan ya? Iya, digabung kayak gini. Itu 2 ya. Iya, ada 2. Tanggungan dan pendapatan. Pendapatan sama beban akrual. Oke. Baik, kalau misalkan tidak ada lagi pertanyaan, saya ucapkan selamat istirahat aja dah. Kita stop sharing dulu. Kemudian selamat apa ya? Kita kan masuk lagi tuh masih lama ya, hari Minggu. Cuman untuk hari Minggu kayaknya belum bisa masuk. Kayaknya untuk sementara waktu seminggu sekali, tapi enggak selamanya gitu. Nanti akan saya kabari lagi. Pokoknya harus tetap masuk kapanpun masuknya, ya. Nah, terus apa lagi ya? Saya terlupa lagi. Oh iya, nanti setiap hari Minggu itu, ada yang mau tanya, boleh Kak Ferlin? Bentar, silakan tanya dulu. Kak Ferlin mau tanya apa? Kak, bentar. Aku Boleh, agak boleh. bising, jadi aku chat aja. Boleh, gimana? Kak Rizka udah di chat ya. Oke. Jadi, Ferlin bertanya, Kak, kalau boleh dirumuskan, pi utang tambah kas tambah beban sama dengan utang tambah modal tambah pendapatan. Ini konsep dasar akuntansi ya. Konsep dasar akuntansi. Kayak gini. Konsep dasar akuntansi itu yang paling dasar bangetnya adalah harta sama dengan utang tambah modal. Itu konsep dasarnya. Kemudian ada konsep yang keduanya, berarti kalau piutang kan itu masuk ini ya, masuk ke harta. Artinya seluruh harta piutang sama kas itu pasti masuk ke harta, berarti ditambahkan dengan ini. Konsep yang kedua, harta ditambah beban sama dengan utang tambah ekuitas tambah pendapatan. Nah, ini konsep ya udah benar. Harta tambah beban, berarti kalau misalkan Ferlin bertanya piutang tambah kas tambah beban atau biaya, itu artinya harta ditambah beban. Karena piutang sama kas adalah harta. Utang modal pendapatan itu betul. Jadi saldo normal akun yang didebit dan dikredit itu menentukan part mana aja yang harus ditambah dan mana saja yang harus yang ditambah di sebelah debit dan bertambah
atau masing-masing menjadi penambah di sebelah kredit. Nah, itu bisa dipahami untuk Verlin? Bisa dipahami? Oke. Oke. Untuk malam ini kita cukupkan sekian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Insya Allah kita ketemu hari Minggu, Deng, ya. Mudah-mudahan kita disehatkan dan nggak ada lagi kendala. Siap. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah hadir malam hari ini. Jaga sehatnya, kemudian teman-teman semua baca lagi materi-materinya, karena yang namanya ilmu itu nggak hanya digunakan pada hari ini aja, bisa aja digunakannya di kemudian hari, setahun 2 tahun kemudian baru kepake. Jadi manfaatkan waktu, manfaatkan ilmu sebaik-baiknya, terus jangan sampai dilupain, karena sayang waktu, sayang tenaga, kan udah capek-capek ya ikut kelas, capek-capek mikir, capek-capek ngeluangin waktu, tapi nggak dimanfaatkan, sayang banget. Jadi saya titip, jaga sehatnya, jaga semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Terima kasih, Siap, Kak. sama-sama. Terima kasih. Siap, sama-sama Ibu.